Assalamualaikum Sobat Islam Trending, semoga kita semua diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Kali ini kita akan menceritakan kisah tentang Abu Nawas. Pada suatu hari yang tenang, tatkala Abu Nawas sedang tidak di rumahnya, datanglah beberapa orang pekerja yang diutus oleh Baginda Raja Harun al-Rasyid ke rumah Abu Nawas. Mereka berkata kepada istri Abu Nawas bahwa Baginda Raja semalam bermimpi jika di bawah rumah Abu Nawas terkubur harta terpendam yang tidak ternilai harganya. Oleh sebab itu Baginda Raja memerintahkan kepada mereka untuk membongkar rumah Abu Nawas dan menggali tanahnya. Istri Abu Nawas berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan para pekerja Baginda Raja tersebut, tetapi mereka mengacuhkannya dan terus menggali hingga dalam. Setelah siap menggali, mereka sama sekali tidak menemukan apa-apa, kemudian kembali ke istana dengan meninggalkan lubang yang dalam di rumah Abu Nawas. Ketika Abu Nawas kembali ke rumah, alangkah kagetnya ia mendapati rumahnya yang telah hancur dan ada lubang besar di dalamnya. Istrinya pun menemui Abu Nawas menghidangkan makanan untuknya dan menceritakan apa yang telah terjadi pada rumah mereka. Abu Nawas tertunduk sedih mendengar cerita istrinya. Ia seketika kehilangan nafsu makannya. Tidak habis pikir Baginda Raja tega memberi perintah semena-mena untuk menghancurkan rumahnya yang merupakan tempat dia dan keluarganya berteduh dan berkumpul menghabiskan waktu bersama. Ia semakin bertambah sakit hati karena Baginda Raja tidak meminta maaf kepadanya, dan tidak pula mengganti semua kerugian atas perusakan paksa yang dilakukan pekerja istana. Semalaman Abu Nawas tidak bisa tidur dan juga makan makanan yang telah dihidangkan istrinya. Dia terus memikirkan bagaimana caranya ia dapat membalas perbuatan Baginda Raja yang telah semena-mena padanya. Pagi pun tiba, tapi dia juga belum menemukan satupun ide yang bisa digunakan. Makanan yang dihidangkan istrinya juga tidak dimakan, sehingga makanan itu menjadi basi. Maka datanglah lalat-lalat hinggap di makanannya. Abu Nawas kemudian memperhatikan lalat-lalat itu dan dengan tiba-tiba terbesitlah di dalam kepalanya sebuah ide. Ia tertawa gembira karena telah mendapatkan cara membalas perlakuan raja. Abu Nawas kemudian memanggil istrinya, "Tolong bawakan kepadaku sebatang besi dan sehelai kain untuk membungkus makanan." "Wahai suamiku, untuk apa engkau meminta itu?" tanya sang istri keheranan. "Aku ingin membalas perbuatan Baginda Raja kepada kita," jawab Abu Nawas. Ia kemudian membungkus makanannya dan segera pergi ke istana menemui Baginda Raja dengan membawa makanan yang telah dibungkus beserta lalat-lalat yang hinggap di dalamnya, juga sebuah besi pemukul. Ia kemudian menemui Baginda Raja yang kebetulan sedang bersama para menterinya seraya membungkuk memberi hormat. Abu Nawas berkata kepada Baginda, "Ampun tuanku, kedatangan hamba ke sini adalah untuk meminta keadilan untuk hamba dari tamu-tamu tak diundang yang datang ke rumah hamba dan tanpa seizin telah memakan makanan hamba." "Wahai Abu Nawas, siapakah gerangan tamu-tamu yang tak diundang itu?" tanya Baginda. Abu Nawas kemudian menjawab sambil membuka bungkusan makanannya, "Lalat-lalat ini ya Baginda. Hamba ingin mendapatkan keadilan dari Baginda atas perlakuan lalat-lalat ini kepada hamba. Karena sebagai pemimpin negeri ini kepada Baginda lah hamba meminta keadilan." Baginda Raja kemudian kembali bertanya, "Wahai Abu Nawas, keadilan seperti apa yang engkau inginkan dariku?" "Hamba ingin Baginda Raja memberikan sebuah izin tertulis untuk hamba, supaya hamba diberi kuasa untuk menghukum lalat-lalat ini kapanpun dan dimanapun hamba berada," jawab Abu Nawas. Baginda Raja merasa bingung terhadap permintaan Abu Nawas yang sangat aneh. Namun demi keadilan untuk rakyatnya ia pun dengan terpaksa membuat sebuah surat kuasa yang memuat tentang pemberian izin kepada Abu Nawas untuk menghukum lalat-lalat kapanpun dan dimanapun ia hinggap dan tidak ada seorang pun yang boleh melarangnya. Setelah mendapatkan surat kuasa dari Baginda Raja, Abu Nawas tersenyum.
Tanpa menunggu lama ia langsung mengeluarkan sebuah besi pemukul yang telah dibawanya dari rumah, kemudian langsung memukul lalat-lalat yang ada di makanannya, lalu lalat-lalat terbang dan hinggap di mana-mana di kaca, di meja sampai di tempat makan Baginda Raja. Abu Nawas tidak peduli, terus memukul dimanapun lalat hinggap hingga seisi ruangan itu hancur berkeping-keping dibuatnya. Semua perabotan dan barang-barang raja hancur. Baginda Raja dan pengawal istana tidak dapat melakukan apa-apa menyaksikan Abu Nawas menghancurkan semua benda-benda berharga di ruangan itu karena Abu Nawas telah mendapat izin tertulis dari beliau. Baginda sadar dan merasa malu kepada menteri-menterinya tentang apa yang telah dilakukan kepada rumah Abu Nawas dan keluarganya tanpa meminta maaf dan mengganti rugi. Setelah puas memporak-porandakan seisi ruangan Baginda Raja, Abu Nawas kemudian kembali ke rumah dan menceritakan kepada istrinya apa yang telah ia lakukan ketika menghadap Baginda Raja. Pada suatu hari, Baginda Raja Harun al-Rasyid mengunjungi sebuah tempat pemandian air hangat bersama para pembesar-pembesarnya. Tatkala mereka sedang asyik berendam dan bercengkrama dengan riuhnya, suasana menjadi senyap sesaat karena tiba-tiba Baginda Raja berkata kepada para pembesarnya, "Wahai para menteriku, aku punya sebuah ide untuk menjebak Abu Nawas." Kata Baginda. "Apa itu wahai Paduka?" tanya salah satu pembesarnya. "Aku tidak akan memberitahu kalian sekarang. Aku hanya ingin mengundang Abu Nawas besok sore untuk berendam bersama kita di sini. Akan tetapi aku menghendaki kalian datang lebih awal ke sini mendahului Abu Nawas," kata Baginda kepada para pembesarnya. Para pembesar kerajaan keheranan, sebab Baginda tidak memberitahukan maksud dan tujuannya. Tetapi karena itu merupakan perintah, maka mereka pun mematuhinya. Besoknya pada sore hari, seperti yang telah direncanakan, Baginda Raja bersama para pembesarnya tiba lebih awal di tempat pemandian itu. Baginda kemudian membagikan sebutir telur kepada setiap pembesarnya, termasuk dirinya juga memiliki sebutir. Setelah semua telur habis dibagikan, Baginda kemudian memberikan arahan singkat kepada para pembesarnya tentang apa yang akan dilakukan untuk menjebak Abu Nawas. Setelah diberi arahan, barulah para pembesar mengerti apa yang direncanakan oleh Baginda. Mereka kemudian langsung menuju kolam untuk berendam. Sesaat setelah mereka berendam, Abu Nawas yang sebelumnya sudah diundang kemudian datang dan menyusul ikut berendam bersama Baginda dan para pembesarnya. Abu Nawas mulai merasa was-was, karena ia menyadari bahwa Baginda Raja pasti telah merencanakan sesuatu untuk menjebaknya. Abu Nawas terus melamun memikirkan kira-kira apa yang akan dilakukan Baginda terhadapnya kali ini. Lamunannya tiba-tiba menjadi buyar karena ia tersentak oleh perkataan Baginda Raja. "Hai Abu Nawas, ketahuilah bahwa aku mengundangmu mandi bersama di sini karena aku ingin engkau ikut dalam sebuah permainan yang sudah aku rencanakan." Abu Nawas bertanya pada Baginda, "Permainan yang seperti apakah wahai Baginda?" "Kita akan melakukan sesuatu yang belum pernah dialami oleh manusia dan hanya bisa dilakukan oleh binatang," kata Baginda pada Abu Nawas. "Mohon Baginda jelaskan, apa maksud dari permainan ini?" tanya Abu Nawas semakin penasaran. "Setiap orang dari kita yang ikut dalam permainan ini harus bisa bertelur seperti ayam. Oleh sebab itu barang siapa yang tidak bisa bertelur ia akan diberi hukuman," jelas Baginda. Setelah mendengarkan penjelasan Baginda, Abu Nawas menjadi lesu kehilangan semangat. Ia berpikir kalau kali ini ia akan masuk ke perangkap Baginda Raja. Karena sebelumnya ia benar-benar tidak mengetahui apa rencana Baginda Raja terhadapnya. Abu Nawas terus terhanyut dalam lamunannya, sampai tiba-tiba perkataan Baginda Raja mengejutkannya. Baginda berkata kepada semua orang yang ikut dalam permainan termasuk Abu Nawas, "Baiklah, sekarang kita akan memulai permainannya.
Kita semua harus menyelam ke dalam air, dan kemudian kembali naik ke atas menunjukkan telur kita masing-masing," kata Baginda tersenyum. Mereka semua mulai menyelam, kemudian satu persatu hingga seluruhnya para pembesar dan Baginda mulai kembali muncul ke atas. Masing-masing mereka menunjukkan sebutir telur ayam. Abu Nawas masih menyelam di dalam air, ia masih berpikir bagaimana cara meloloskan diri dari hukuman. Karena paru-parunya sudah semakin terdesak, ia akhirnya segera ke permukaan untuk bernapas. Baginda kemudian langsung bertanya kepada Abu Nawas, "Di mana telurmu hai Abu Nawas? Hanya engkau yang belum menunjukkan pada kami." Dengan tiba-tiba Abu Nawas langsung berkokok seperti ayam jantan dengan suara keras. Baginda dan para pembesarnya merasa keheranan dengan tingkah Abu Nawas. "Apa yang engkau lakukan Abu Nawas? Di mana telurmu? Jika tidak ada engkau akan dihukum," desak Baginda. "Ampun tuanku, hamba tidak bisa bertelur seperti Baginda dan para pembesar lainnya," jawab Abu Nawas dengan tenang sambil membungkuk memberi hormat pada Baginda. "Jika begitu, engkau harus dihukum," kata Baginda merasa senang karena dapat menjebak Abu Nawas. "Tunggu dulu Baginda," kata Abu Nawas pada Baginda. "Apalagi wahai Abu Nawas?" tanya Baginda yang sudah tidak sabar memutuskan hukuman untuk Abu Nawas. Abu Nawas kemudian menjawab, "Sebelumnya izinkan hamba memberikan penjelasan untuk membela diri." Baginda mengangguk memberikan izin. Abu Nawas kemudian menjelaskan pembelaannya. "Mohon ampun yang mulia, bukannya hamba tidak bisa bertelur. Sebenarnya hamba bisa saja melakukan seperti para pembesar dan Baginda lakukan. Tetapi hamba merasa diri hamba tidak cocok menjadi ayam betina, karena itulah hamba memilih menjadi ayam jantan." "Bukankah ayam jantan tidak bisa bertelur? Hanya ayam betina yang akan bertelur," kata Abu Nawas kepada Baginda sambil kemudian kembali berkokok keras seperti ayam jantan. Baginda dan para pembesar hanya terdiam dengan wajah memerah karena malu telah dianggap sebagai ayam betina oleh Abu Nawas. Tanpa berkata apa-apa Baginda beserta para pembesarnya segera memakai pakaian dan pergi meninggalkan pemandian, sedang Abu Nawas hanya tersenyum melepas kepergian mereka. Suatu hari Baginda Raja Harun al-Rasyid sedang merenungkan sesuatu. Tiba-tiba ia teringat akan kisah Nabi Sulaiman As yang mampu memerintahkan banyak makhluk menjadi bawahannya. Baginda Raja sangat tertarik ketika Nabi Sulaiman memerintahkan bangsa jin untuk memindahkan singgasana Ratu Balqis ke istananya. Baginda Raja kemudian mendadak ingin istananya berpindah ke atas gunung, agar ia dapat melihat seluruh wilayah negerinya. Baginda merasa pekerjaan tersebut bukanlah suatu yang mustahil, jika ia dikerjakan oleh Abu Nawas. Abu Nawas dipanggil menghadap ke istana untuk sebuah pekerjaan besar. Ketika sampai di hadapan Baginda berkata kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, aku punya sebuah pekerjaan untukmu dan aku rasa pekerjaan itu tidak akan mustahil bagi dirimu yang memiliki banyak akal dalam setiap permasalahan. Apakah kiranya pekerjaan itu, ya Baginda?" tanya Abu Nawas. "Aku ingin engkau memindahkan istanaku ke atas gunung supaya aku dapat melihat seluruh isi negeri ini. Sanggupkah engkau melakukannya wahai Abu Nawas?" kata Baginda. Sejenak Abu Nawas terdiam tidak berkata apa-apa. "Mungkinkah aku dapat melakukannya?" pikir Abu Nawas. Namun ia tidak pernah mengecewakan Baginda Raja dengan menolak permintaannya. Abu Nawas kemudian menyanggupi permintaan Raja meskipun itu adalah mustahil. Baginda Raja memberikan tempo 1 bulan kepadanya untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Abu Nawas meninggalkan istana dengan hati yang gundah gulana. Ia kembali ke rumahnya untuk mencari sebuah inspirasi yang akan meloloskannya dari permasalahan itu. Tetapi sudah berhari-hari ia juga belum menemukan akal untuk memindahkan istana Baginda ke atas gunung.
kabar tentang mega proyek Abu Nawas mulai tersebar di tengah masyarakat negeri Baghdad. Sebagian mereka meyakini kesanggupan Abu Nawas. Akan tetapi tidak sedikit yang meragukannya. Semua harap-harap cemas tidak sabar menunggu hari penentuan tiba untuk melihat keajaiban yang dibuat Abu Nawas. Sepertinya pekerjaan itu memang mustahil dilakukan oleh seorang manusia biasa. Tidak mungkin memindahkan istana sebesar itu hanya dengan menggunakan akal pikiran, tanpa ada bantuan lain, pikir Abu Nawas. Sudah 8 hari, Abu Nawas masih memeras otaknya untuk menemukan cara memuluskan perintah Baginda. Tibalah pada hari ke-9, akhirnya Abu Nawas menemukan solusi yang akan membebaskan dia dari jeratan hukum sang Baginda. Abu Nawas segera bergegas menuju istana menemui Baginda Raja untuk membicarakan mega proyeknya tersebut. Baginda menyambut kedatangan Abu Nawas dengan senyum. Abu Nawas kemudian berkata kepada Baginda, "Ampun Baginda, kedatangan hamba kemari untuk mengajukan usul guna kelancaran pekerjaan hamba." "Usul apa yang hendak engkau ajukan?" tanya Baginda. "Kurang 20 hari lagi kita akan melaksanakan Hari Raya Kurban. Hamba berencana akan memindahkan istana Baginda ini tepat pada Hari Raya Kurban." "Baiklah, aku terima usulmu," kata Baginda. "Yang mulia, ada satu lagi permintaan hamba," tambah Abu Nawas. "Apa itu? Sebutkan," tanya Baginda. "Hamba ingin di hari raya kurban nanti Baginda sudi kiranya dapat menyembelih 10 ekor sapi gemuk untuk diberikan kepada fakir miskin," kata Abu Nawas. Baginda menyetujuinya. Abu Nawas kemudian meninggalkan istana dengan wajah riang, pikiran tenang. Ia tidak lagi harus memeras otak untuk berpikir mencari solusi. Kini ia hanya menghabiskan waktunya menunggu Hari Raya Idul Adha tiba. Hari Raya Kurban telah tiba. Rakyat berbondong-bondong menuju lapangan melaksanakan salat Idul Adha. Setelah salat Idul Adha selesai dilaksanakan, tibalah saatnya menyembelih sapi untuk kurban, kemudian memasak dan membaginya kepada fakir miskin. Salat dan kurban telah selesai dilaksanakan. Kini tigauloh giliran Abu Nawas untuk menyelesaikan tugasnya seperti yang dijanjikan. Abu Nawas berjalan menuju istana. Rakyat berbondong-bondong mengikutinya untuk menyaksikan keajaiban yang luar biasa yang akan dibuat Abu Nawas. Sesampainya di luar istana, Baginda Raja memang sedang menunggunya menyelesaikan hasil kerjanyaannya memindahkan istana Baginda ke atas gunung. Abu Nawas kemudian bertanya kepada Baginda, "Ampun Baginda, apakah di dalam istana masih ada orang?" tanya Abu Nawas. "Tidak ada, Abu Nawas," jawab Baginda. Abu Nawas berjalan beberapa langkah ke depan mendekati istana. Ia kemudian berdiri mematung di sana, seraya terus memperhatikan istana. Baginda Raja yang sudah tidak sabar dan merasa heran, kemudian bertanya, "Apa yang engkau tunggu hai Abu Nawas? Kapan engkau akan mengangkat istanaku ini?" tanya Baginda. "Ampun Baginda, hamba dari tadi memang sudah siap mengangkat dan memindahkan istana Baginda ke atas gunung," kata Abu Nawas. "Lantas, apalagi yang engkau tunggu?" tanya Baginda semakin tidak sabar. "Hamba menunggu istana Baginda diangkat oleh seluruh rakyat yang hadir dan meletakkan di atas pundak hamba. Setelah itu barulah hamba dapat memindahkan istana Baginda ke atas gunung, seperti perintah Baginda kepada hamba." Mendengar jawaban Abu Nawas, Baginda Raja tidak dapat berkata apa-apa selain diam-diam mengagumi kepandaian Abu Nawas keluar dari setiap masalah yang dihadapinya. Suatu hari datanglah 3 orang dari desa menghadap Baginda Raja Harun ar-Rasyid di istana. Mereka datang untuk mencari pembenaran pada masalah yang mereka hadapi bersama. Begitu sampai di istana, mereka langsung menghadap Baginda yang ketika itu sedang bersama pembesar-pembesar kerajaan. Salah satu dari mereka berkata, "Ampun beribu ampun tuanku,
kedatangan kami ke sini tidak lain hanyalah untuk meminta penyelesaian tentang persoalan yang sedang melilit kami bertiga," kata salah seorang dari mereka yang bernama Ahmad. "Baiklah, ceritakan apa persoalan kalian?" tanya Baginda. "Begini Baginda, saya, Ahmad, mempunyai 2 ekor kambing betina, Zulfikar mempunyai seekor kambing jantan, sedangkan Zubair tidak mempunyai kambing. Karena itulah Zubair yang setiap hari harus bekerja menggembalakan kambing. Apabila ketiga kambing itu beranak pinak, maka pembagian keuntungannya juga telah kami sepakati, yakni saya mendapat separuh dari jumlah kambing, Zulfikar memperoleh sepertiga dari jumlah kambing, sedangkan Zubair yang menggembala dan merawat yang mendapat bagian 1/8-nya, jelas Ahmad. "Baiklah, ceritakan apa persoalan kalian?" tanya Baginda. "Begini Baginda, saya, Ahmad, mempunyai 2 ekor kambing betina, Zulfikar mempunyai seekor kambing jantan, sedangkan Zubair tidak mempunyai kambing. Karena itulah Zubair yang setiap hari harus bekerja menggembalakan kambing. Apabila ketiga kambing itu beranak pinak, maka pembagian keuntungannya juga telah kami sepakati, yakni saya mendapat separuh dari jumlah kambing, Zulfikar memperoleh sepertiga dari jumlah kambing, sedangkan Zubair yang menggembala dan merawat yang mendapat bagian 1/8-nya, jelas Ahmad. "Lantas apakah kambing itu sekarang telah beranak pinak?" tanya Baginda. "Benar Baginda, ketiga kambing itu sekarang sudah berjumlah menjadi 23 ekor. Karena itu, kami sekarang ingin membaginya sesuai dengan kesepakatan kami dulu. Tapi ternyata kami kesulitan untuk membaginya. Karena itulah kami kesini ingin memohon pertolongan Baginda," terang Ahmad. Membagi 23 ekor kambing sesuai perjanjian tentu tidak mudah. Bayangkan, bila Ahmad memperoleh pembagian separuh dari kambing-kambing itu, maka Ahmad sebenarnya mendapat bagian 11 ekor lebih setengah kambing. Sedangkan Zulfikar memperoleh pembagian sepertiga, seharusnya mendapatkan 7 ekor lebih 2/3 kambing. Sementara Zubair mendapatkan 1/8-nya yang berarti 2 ekor kambing lebih 7/8 kambing. Baginda Raja tampaknya berusaha berpikir keras untuk memecahkan persoalan tersebut. Bahkan para pejabat yang hadir di tempat tersebut juga tak sanggup memecahkan masalah tersebut. Karena orang yang hadir di tempat tersebut tak ada yang bisa memecahkan masalah itu. Akhirnya Baginda terpikir untuk mengundang Abu Nawas dengan kecerdasannya menyelesaikan banyak persoalan. Atas perintah Raja, sampailah Abu Nawas di istana. Baginda kemudian memerintahkan Ahmad untuk menceritakan semua persoalan rumit yang mereka hadapi kepada Abu Nawas. "Wah, itu masalah kecil, Baginda. Insya Allah saya bisa membantu mencarikan jalan keluarnya," kata Abu Nawas. "Tolong bawakan kambing itu masuk semuanya," pinta Abu Nawas. Setelah ke-23 ekor kambing tersebut dituntun masuk istana, Abu Nawas lalu menghitung kembali jumlah kambing tersebut. Sesudah kambing itu dihitung dan benar jumlahnya 23, Abu Nawas mulai berpikir keras mencari solusi dari masalah yang cukup rumit tersebut. Tidak lama kemudian Abu Nawas kembali berkata, "Izinkan saya meminjam kambing Baginda, seekor saja," pinta Abu Nawas. "Nah, sekarang saatnya saya akan membagi kambing tersebut sesuai dengan porsi kalian saat perjanjian," kata Abu Nawas setelah menambahkan skor kambing milik Baginda Raja. "Ahmad yang berhak memperoleh separuh kambing, maka boleh mengambil 12 ekor. Sedangkan engkau Zulfikar yang memperoleh bagian sepertiganya, maka boleh mengambil 8 ekor, perintah Abu Nawas. Terakhir Zubair yang memperoleh bagian 1/8-nya, maka engkau berhak mengambil bagian 3 ekor kambing, sisa 1, karena saya tadi meminjam 1 ekor kambing milik Baginda, maka ini saya kembalikan lagi kambing tersebut," kata Abu Nawas. Masing-masing telah mendapatkan bagiannya. Semua merasa puas atas bantuan Abu Nawas.
Mereka pun berterima kasih dan kembali ke rumah masing-masing. Tidak lupa Baginda pun turut berterima kasih kepada Abu Nawas atas bantuan Abu Nawas menyelesaikan persoalan rakyatnya. Pada suatu malam sang raja sangat murka melihat pekerjaan pengawal kerajaan yang tidak beres. Setelah diselidiki, ternyata para pengawal itu sedang mabuk-mabukan dan tertangkap basah oleh Baginda Raja. "Wahai pengawalku semua, sudah sering aku peringatkan agar engkau jangan mabuk-mabukan," ujar Baginda. Para pengawal kerajaan terlihat begitu gemetar. Mereka menunduk tidak berani menatap mata Baginda karena merasa bersalah. "Dari mana kalian mendapatkan arak-arak itu?" tanya Baginda. Para pengawal terdiam tidak berani menjawab. Hingga pada akhirnya Baginda mengancam akan memberikan hukuman berat. Barulah salah satu dari mereka mengakuinya. Akan tetapi untuk lolos dari hukuman Baginda, mereka terpaksa berbohong dan melibatkan Abu Nawas dalam masalah tersebut, karena berpikir jika Abu Nawas pasti bisa membantu mereka lolos dari hukuman sang Raja Harun al-Rasyid. "Ampun Baginda, Abu Nawaslah yang membawa arak-arak itu kepada kami, dan ia juga yang mengajari kami mabuk-mabukan," kata salah seorang pengawal. Meski sangat terkejut, suatu hari, Baginda Raja Harun al-Rasyid sedang berpikir keras di atas singgasananya. Ia sedang memikirkan cara untuk menjebak Abu Nawas dalam sebuah kesalahan, sehingga ia dapat memberi hukuman pada Abu Nawas. Rencana ini dilakukan bukan tanpa alasan. Sudah beberapa kali Abu Nawas telah membuatnya malu di depan para pejabat kerajaan. Berlatar belakang dendam inilah akhirnya Raja hendak membuat jebakan terhadap Abu Nawas dan berharap Abu Nawas gagal menghadapi jebakan tersebut. Ketika cara sudah ditemukan, segala sesuatu pun mulai dipersiapkan. Abu Nawas lalu diundang dalam sebuah jamuan makan bersama para petinggi negeri. Ketika semua tamu undangan sudah berhadir termasuk sang target si Abu Nawas, Baginda pun mulai bertanya, "Wahai Abu Nawas, di depan mejaku itu ada sepanggang daging ayam yang lezat dan enak dilahap, tolong segera ambilkan." Perintah Baginda. Abu Nawas keheranan dengan perintah Baginda, karena tidak biasanya ia disuruh mengambilkan makanan raja. "Mungkin ini jebakan, sepertinya aku harus waspada," pikir Abu Nawas. Ia pun menuruti perintah Baginda. Setelah mengambil ayam panggang tersebut, Abu Nawas kemudian bermaksud memberikannya langsung kepada Baginda sesuai perintah. Namun, Baginda belum langsung menerimanya. Akan tetapi ia kembali berkata, "Abu Nawas, di tangan kamu ada sepotong ayam panggang lezat, silahkan dinikmati." Segera Abu Nawas melaksanakan perintah Baginda. Akan tetapi begitu ia hendak menyantap ayam panggang tersebut, tiba-tiba Baginda kembali menyela. "Tapi ingat Abu Nawas, dengarkan dulu petunjuknya, jika kamu memotong paha ayam itu, maka aku akan memotong pahamu, dan jika kamu memotong dada ayam itu, maka aku juga akan memotong dadamu. Tidak hanya itu saja, jika kamu memotong dan memakan kepala ayam itu, maka aku akan memotong kepalamu. Akan tetapi kalau kamu hanya mendiamkan saja ayam panggang itu, akibatnya kamu akan aku gantung." Ternyata dugaan Abu Nawas benar. Baginda ingin menjebaknya. Abu Nawas merasa bingung dengan petunjuk yang dititahkan Baginda itu. Dalam kebingungannya, ia semakin tersiksa karena ayam panggang lezat yang harusnya bisa memuaskan rasa laparnya sejak sampai di istana, tapi malah menjadi petaka baginya. Abu Nawas pun mulai memutar otak cerdasnya untuk menemukan ide meski sedang di bawah tekanan. Suasana di ruang makan itu menjadi tegang, para pejabat saling memandang dan ada yang berbisik kecil. Mereka yang hadir tidak mengerti dengan maksud Baginda terhadap Abu Nawas, karena mereka juga tidak diberitahukan sebelumnya. Mereka hanya bisa menebak-nebak di dalam hati. Waktu terus berjalan hingga beberapa saat lamanya. Baginda dan para pejabat kerajaan mulai menikmati hidangan yang disediakan.
sedang Abu Nawas hanya bisa memegang dan melihat-lihat ayam panggang saja. Tidak berapa lama setelah itu, Abu Nawas mulai bertingkah aneh. Ia mulai membolak-balikkan ayam panggang itu. Sejenak suasana menjadi hening. Kemudian Abu Nawas mulai mendekatkan ayam panggang itu tepat di indera penciumannya. Baginda dan para pejabat yang hadir mulai bingung dan tidak mengerti apa yang dilakukan Abu Nawas. Mereka terus memperhatikan Abu Nawas. Kemudian terlihat Abu Nawas mendekatkan indera penciumannya tepat di bagian, pantat daging ayam panggang yang kelihatan sangat lezat itu. Ia pun terus melakukan itu berulang-ulang. Kemudian tiba-tiba ia berkata, "Jika saya harus memotong paha ayam ini, maka Baginda akan memotong pahaku. Jika saya harus memotong dada ayam ini, maka Baginda akan memotong dadaku. Jika saya harus memakan dan memotong kepala ayam ini, Baginda akan memotong kepalaku, dan jika aku diam saja maka aku akan digantung. Tetapi coba lihat sekarang, yang saya lakukan adalah mencium pantat ayam ini," kata Abu Nawas. "Apa maksudmu, wahai Abu Nawas?" tanya Baginda. "Maksud hamba adalah jika hamba melakukan demikian maka Baginda juga akan membalasnya demikian. Layaknya ayam ini, nah, saya hanya mencium pantat ayam panggang ini saja, maka Baginda juga harus mencium pantat ayam panggang ini pula," jelas Abu Nawas. Sontak saja penjelasan Abu Nawas itu membuat suasana yang tegang menjadi tampak tidak menentu. Para pejabat yang hadir menahan tawa, karena takut dihukum raja. Sementara itu, Baginda Raja yang mendengar ucapan Abu Nawas mulai memerah mukanya, merasa sangat malu. Baginda pun cepat-cepat berencana merubah keadaan yang sangat memalukannya itu. Ia pun segera memerintahkan Abu Nawas untuk pulang dan membawa serta ayam panggang dan beberapa makanan lain, karena ia belum sempat makan. "Wahai Abu Nawas, cepat pulanglah, jangan sampai aku berubah pikiran," kata raja. Abu Nawas pun segera pamit pulang beserta ayam panggangnya. Setibanya di rumah, ia mengundang beberapa tetangganya untuk makan bersama menikmati ayam panggang yang tadi hampir saja menjadi petaka baginya. Suatu hari Baginda Raja Harun al-Rasyid diserang penyakit yang sangat aneh. Tubuhnya terasa kaku dan pegal semua. Suhu badannya naik dan dia tak kuat untuk melangkah. Kondisi ini membuat Baginda tidak nafsu makan sehingga sakitnya bertambah parah. Bermacam tabib sudah didatangkan ke istana untuk mengobati Baginda, tetapi tidak satu pun berhasil. Baginda Raja tidak mau menyerah begitu saja. Tekad beliau untuk segera sembuh dan beraktivitas lagi sangatlah besar. Baginda akhirnya membuat sebuah pengumuman sayembara, barang siapa dapat menyembuhkan Baginda, maka dia akan diberi hadiah yang besar. Berita sayembara itu pun sampai ke telinga oleh Abu Nawas. Ia pun tertarik untuk mengikutinya. Ia mulai memutar otaknya memikirkan cara menyembuhkan Baginda Raja. Tidak berapa lama kemudian ia menuju istana untuk mengajukan diri mengobati Baginda Raja. Baginda sangat terkejut melihat pengajuan diri Abu Nawas. Mengingat ia bukanlah tabib, rasanya Abu Nawas tidak mungkin dapat mengobati Baginda. "Wahai Abu Nawas, setahuku kamu itu bukan seorang tabib. Tapi mengapa engkau mengikuti sayembara ini?" tanya Baginda heran. Abu Nawas hanya tersenyum mendengar pertanyaan Baginda. Dengan segala kecerdasan pikirannya, akhirnya Abu Nawas berhasil meyakinkan Baginda untuk mempercayainya. Abu Nawas memulai dengan menanyakan kondisi Baginda, mengobservasi dan menganalisa penyakit yang dialami Baginda. Baginda mengeluhkan kepada Abu Nawas jika ia tidak mengerti apa penyakit yang sedang ia alami, karena belum ada satu orang tabib pun yang berhasil mengobatinya. Ia mengeluhkan rasa sakit dan panas di sekujur tubuhnya. Abu Nawas tertawa ketika mendengar keluhan sakit Baginda. Baginda pun merasa tersinggung dengan respon Abu Nawas tersebut. "Hai Abu Nawas,
Kenapa engkau tertawa mendengar keluhanku? Tanya Baginda kesal. Tidak Paduka, kalau penyakit seperti itu gampang sekali menemukan obatnya, jawab Abu Nawas. Raja pun terkejut mendengar jawaban Abu Nawas. Beliau kemudian bertanya, jadi apa obatnya dan di mana kita bisa menemukannya? Oh, obatnya adalah telur unta. Paduka Raja bisa mendapatkannya di kota Baghdad. Tapi ada syaratnya, jelas Abu Nawas. Apa syaratnya? Tanya Baginda. Syaratnya adalah, Baginda sendiri yang harus menemukan obat tersebut, bukan mengutus orang lain. Jelas Abu Nawas. Tanpa pikir panjang, Baginda pun menerima syaratnya. Baginda segera bergegas menuju Baghdad menyamar sebagai rakyat biasa dan dikawal oleh beberapa pengawal kerajaan yang juga menyamar. Sesampai di kota Baghdad, mereka mengitari seluruh sudut pasar mencari penjual telur unta. Namun mereka tidak pernah kunjung menemukan telur unta yang dicari. Baginda dan para pengawal terus berusaha mencari tetapi hanya mendapatkan kelelahan, keletihan dan keringat saja. Baginda mulai menggerutu memikirkan hukuman yang akan diberikan kepada Abu Nawas karena meminta ia mencari obat yang tidak pernah ditemukan. Baginda dan pengawal pun bergegas kembali ke istana. Ketika segera hendak berangkat, ia melihat seorang kakek tua yang sedang berjalan. Baginda segera mencegatnya. Tunggu kek, bolehkah saya bertanya sesuatu? Tanya Baginda. Ya boleh, jawab si kakek. Di mana saya dapat menemukan telur unta? Tanya Baginda. Ya boleh, jawab si kakek. Di mana saya dapat menemukan telur unta? Tanya Baginda. Telur unta? Si kakek kemudian terdiam sejenak lalu tertawa lebar. Si kakek pun menjelaskan jika tidak ada telur unta di dunia ini. Ia mengatakan jika hewan yang memiliki daun telinga itu melahirkan, bukan bertelur. Baginda dan para pengawal tersentak kaget bukan kepalang mendengar penjelasan si kakek. Dalam keadaan murka pada Abu Nawas karena telah mempermainkannya, Baginda segera kembali ke istana. Keesokan paginya Abu Nawas segera dihadirkan untuk menghadap. Hai Abu Nawas, berani sekali kamu mempermainkan aku. Bukankah unta tidak bertelur? Ujar sang raja marah. Betul, Paduka, jawab Abu Nawas. Tanpa penjelasan lebih lanjut dari Abu Nawas, Baginda langsung memerintahkan pengawal untuk memberikan hukuman berat kepada Abu Nawas. Tunggu dulu Baginda. Sebelum Baginda menghukum hamba, bolehkah hamba bertanya bagaimana kabar Baginda sekarang? Tanya Abu Nawas. Alhamdulillah, aku sangat sehat sekarang dan begitu bersemangat ingin segera memberi hukuman padamu. Jawab Baginda tanpa menyadari jika itu adalah pertanyaan jebakan Abu Nawas. Berarti hamba berhasil menyembuhkan Paduka ya? Jawab Abu Nawas. Baginda Raja terdiam. Ia mulai menyadari jika sebelumnya adalah taktik Abu Nawas menyembuhkan dirinya meskipun dengan cara yang tidak masuk akal. Baginda pun tidak dapat berkata apa-apa selain mengakui kecerdikan Abu Nawas dan memberi hadiah atas keberhasilannya dalam sayembara menyembuhkan raja. Selama ini ia tidak sadar jika ia bukanlah sakit parah dan akan sembuh jika ia sering berolahraga menjaga kesehatannya. Pada suatu hari, Baginda Raja memanggil Abu Nawas menghadap ke istana. Seperti biasanya Baginda ingin menguji kecerdikan Abu Nawas sejauh mana ia bisa lolos dari hukuman Baginda. Sesampainya Abu Nawas menghadap, Baginda mulai bertitah. Hai, Abu Nawas, aku menginginkan 6 ekor lembu berjenggot dan pandai bicara. Aku ingin engkau mendatangkan mereka dalam waktu seminggu. Jika gagal, aku akan menggantungmu, kata Baginda mengancam. Tidak ada pilihan lain bagi Abu Nawas selain menyanggupinya. Baiklah, Tuanku Syah Alam, hamba junjung tinggi titah Tuanku, jawab Abu Nawas. Baginda mengira kali ini Abu Nawas pasti akan celaka, karena tidak akan ada lembu berjenggot dan pandai bicara. Setelah menerima titah Baginda,
Abu Nawas memohon diri untuk pamit pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Abu Nawas mulai memeras otaknya untuk mencari jalan keluar. Berhari-hari ia terus di dalam rumah, tapi belum juga mendapatkan cara yang pas untuk masalah seperti itu, hingga tibalah di pagi ke-7 yang merupakan saat-saat yang mendebarkan. Akan tetapi Abu Nawas tidak ambil pusing karena semalam ia sudah menemukan cara yang jitu untuk mengganti hukumannya yang mengancam nyawa menjadi hadiah besar. Setelah selesai mandi dan sarapan, Abu Nawas pun berangkat menuju pasar. Tujuannya adalah mencari 6 ekor lembu yang pandai bicara. Sesampainya di pasar, di tengah kerumunan orang tiba-tiba ia berteriak, "Hai orang-orang muda, hari ini hari apa?" tanya Abu Nawas. Sontak pandangan semua mengarahkan padanya. Abu Nawas pun mulai menanyai mereka satu persatu. Namun dari sekian banyak orang yang menjawab, sebagian besar dari mereka tidak bisa menjawab dengan benar. Abu Nawas pun memperlihatkan kegeramannya pada orang-orang yang tidak bisa menjawab tadi. Begitu saja tidak bisa menjawab. Kalau begitu, mari kita menghadap Sultan Harun al-Rasyid untuk mencari tahu kebenaran yang sesungguhnya. Karena merupakan salah seorang kepercayaan Baginda Raja, mereka pun menuruti Abu Nawas untuk menghadap Baginda Raja. Abu Nawas memilih 6 orang di antara mereka yang paling bodoh untuk dihadapkan pada Baginda. Pendapa istana sudah dipenuhi oleh warga masyarakat ingin menyaksikan kehebatan atau nasib malang Abu Nawas jika nantinya gagal menjalani titah paduka raja. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Abu Nawas yang dinanti-nanti sudah sampai dan segera menyembah paduka bersama 6 orang berjenggot. Baginda pun merasa sudah tidak sabar, kemudian bertanya, "Hai Abu Nawas, mana lembu berjenggot yang pandai bicara itu?" Tanpa banyak bicara, Abu Nawas pun menunjuk ke 6 orang yang dibawanya itu. "Mohon ampun Baginda, inilah mereka." "Hai Abu Nawas, apa maksudmu menunjuk pada mereka? Siapa mereka?" tanya Baginda kembali. "Ya, Baginda, tanyalah pada mereka sendiri hari apa sekarang," jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun mencoba bertanya sesuai saran Abu Nawas. Ketika Sultan mulai bertanya, mereka pun memberikan jawaban berbeda-beda. Abu Nawas lalu berkata, "Jika mereka manusia, tentunya tahu hari ini hari apa. Bagaimana jika Baginda menanyakan hari yang lain? Akan tambah pusinglah mereka. Manusia atau hewankah mereka ini?" "Inilah lembu berjenggot yang pandai bicara itu, tuanku," kata Abu Nawas yang sontak membuat tawa penonton pecah seketika. Dan kembali mau tidak mau Abu Nawas telah lolos dari ancaman hukuman. Maka dari itu dengan sepantasnya Sultan pun memberikan hadiah 2000 dinar kepada Abu Nawas. Pada suatu malam sang raja sangat murka melihat pekerjaan pengawal kerajaan yang tidak beres. Setelah diselidiki, ternyata para pengawal itu sedang mabuk-mabukan dan tertangkap basah oleh Baginda Raja. "Wahai pengawalku semua, sudah sering aku peringatkan agar engkau jangan mabuk-mabukan," ujar Baginda. Para pengawal kerajaan terlihat begitu gemetar. Mereka menunduk tidak berani menatap mata Baginda karena merasa bersalah. "Dari mana kalian mendapatkan arak-arak itu?" tanya Baginda. Para pengawal terdiam tidak berani menjawab. Hingga pada akhirnya Baginda mengancam akan memberikan hukuman berat. Barulah salah satu dari mereka mengakuinya. Akan tetapi untuk lolos dari hukuman Baginda, mereka terpaksa berbohong dan melibatkan Abu Nawas dalam masalah tersebut, karena berpikir jika Abu Nawas pasti bisa membantu mereka lolos dari hukuman sang Raja Harun al-Rasyid. "Ampun Baginda, Abu Nawaslah yang membawa arak-arak itu kepada kami, dan ia juga yang mengajari kami mabuk-mabukan," kata salah seorang pengawal. Meski sangat terkejut, Baginda tidak percaya begitu saja jika Abu Nawas sampai bisa mengajak orang lain melakukan perbuatan buruk seperti itu.
Baginda tahu jika itu adalah akal-akalan para pengawalnya saja untuk bisa lolos dari hukuman. Tetapi sebagai seorang yang bijak dalam mengambil keputusan, Baginda tidak memiliki alasan untuk menolak pengakuan para mengawal sebelum mereka dapat membuktikannya. Keesokan harinya berangkatlah beberapa pengawal kerajaan yang mabuk semalam ke rumah Abu Nawas. Sesampainya di rumah Abu Nawas, mereka kemudian memberitahukan maksud kedatangannya, menceritakan jika mereka sudah melibatkan Abu Nawas dalam masalah mereka. Bawalah botol ini ke hadapan raja dan katakan semua ini atas perintahku, kata pemimpin pengawal itu. Tunggu dulu, dengan minuman arak ini, aku pasti akan dihukum oleh raja, kata Abu Nawas. Benar, tapi jika engkau berhasil lolos dari hukuman raja, aku akan memberimu sejumlah dinar. Ucap pengawal itu membuat kesepakatan dengan Abu Nawas. Lalu apa keuntunganmu dengan memberiku sejumlah dinar? Tanya Abu Nawas. Jika engkau lolos dari hukuman raja, maka kami semua juga akan lolos. Gunakanlah kecerdasanmu untuk meyakinkan raja, jawab pengawal itu. Akhirnya Abu Nawas bersedia menerima kesepakatan tersebut. Dengan memegang sebotol arak berwarna merah, ia menghadap Baginda Raja Harun. Wahai Abu Nawas, apa yang engkau pegang itu? Tanya Baginda Raja. Ini susu Baginda, rasanya enak sekali, jawab Abu Nawas dengan gugup. Oh iya, bagaimana mungkin air susu berwarna merah? Bukankah susu berwarna putih bersih? Kata Baginda keheranan sambil mengambil botol yang dipegang Abu Nawas. Betul Baginda, semula air susu ini berwarna putih bersih. Saat melihat Baginda yang gagah rupawan, ia tersipu-sipu malu, dan menjadi merah merona, jawab Abu Nawas yang mencoba mengambil hati Raja Harun dengan menyebutnya seorang rupawan. Mendengar kata-kata Abu Nawas, Baginda kemudian tertawa meninggalkan Abu Nawas. Baginda Raja Harun al-Rasyid sebenarnya tahu bahwa yang di dalam botol itu adalah arak dan Abu Nawas tidak bersalah. Namun karena penyampaian Abu Nawas yang membanggakan hati, Baginda tidak memberikan hukuman kepada Abu Nawas dan juga para pengawal. Baiklah, untuk kalian semua aku maafkan. Akan tetapi jika kalian ulangi lagi, maka hukumannya akan berlipat ganda, titah sang raja pada para pengawal. Akhirnya Abu Nawas pun mendapatkan hadiah sejumlah dinar dari para pengawal sesuai kesepakatan, karena telah berhasil melaksanakan tugasnya. Kecerdikan Abu Nawas memang sudah tidak diragukan lagi. Bahkan ketika Raja Harun al-Rasyid menghadapi masalah, tidak segan-segan Abu Nawas dipanggil sebagai salah seorang kepercayaannya yang paling bisa diandalkan untuk menyelesaikan berbagai masalah. Suatu hari, di negeri Baghdad, digelarlah acara hajatan besar. Sang Raja Harun al-Rasyid pun berniat merayakan pesta ulang tahun kerajaan bersama-sama dengan seluruh rakyatnya. Pada hari yang telah ditunggu tiba, rakyat Baghdad dikumpulkan di depan pendapa istana. Raja Harun sang penguasa berdiri dan berpidato di depan rakyatnya. Wahai rakyatku yang tercinta, hari ini kita akan mengadakan pesta ulang tahun kerajaan. Aku akan memberi hadiah kepada para fakir miskin. Aku juga akan memberikan pengampunan kepada para tahanan di penjara dengan mengurangi hukuman menjadi setengah dari sisa hukumannya. Seru Baginda kepada rakyatnya. Mendengar pidato sang raja, tentu saja rakyat Baghdad bersukaria. Mereka segera berpesta bersama dan menyantap aneka makanan yang telah disediakan. Tidak berapa lama kemudian, para pengawal istana membagi-bagikan hadiah kepada fakir miskin. Setelah dipastikan seluruh rakyatnya yang fakir miskin mendapatkan hadiah, Raja pun tahanan pertama yang mendapatkan kesempatan adalah bernama Sipolan. Hai Sipolan, berapa tahun hukumanmu? Tanya Baginda. 2 tahun Baginda, jawab Polan. Sudah berapa tahun yang kamu jalani? Tanya Baginda lagi. 1 tahun Baginda, jawab Polan. Kalau begitu,
Sisa hukumanmu yang 1 tahun aku kurangi menjadi setengah tahun sehingga hukumanmu tinggal 6 bulan saja, tegas Baginda. Selanjutnya, dipanggillah Ali. Berapa tahun hukumanmu Ali? Tanya Baginda. Dengan wajah sedih, Ali menjawab, mohon ampun Baginda, hamba dihukum seumur hidup. Jawab Ali. Mendengar jawaban Ali tersebut, Baginda menjadi bingung harus menjawab apa untuk mengurangi hukuman Ali. Di tengah kebingungannya, raja yang terkenal bijaksana ini teringat dengan akan Abu Nawas. Akhirnya, dipanggillah Abu Nawas. Tidak berapa lama kemudian, Abu Nawas yang turut serta dalam pesta ulang tahun kerajaan menghampiri sang raja yang sedang kebingungan itu. Abu Nawas, aku ada masalah mengenai hadiah pengampunan bagi Ali. Dia dihukum seumur hidup, sedangkan aku berjanji akan memberikan pengampunan setengah dari sisa hukumannya. Padahal aku tidak tahu sampai umur berapa Ali akan hidup. Sekarang aku minta nasihatmu, bagaimana caranya memberi pengampunan kepada Ali dari sisa hukumannya? Jelas Baginda Raja. Mendengar penuturan Baginda, Abu Nawas pun ikut bingung. Dia berpikir, apa bisa mengurangi umur seseorang, padahal dia sendiri tidak tahu sampai kapan umurnya. Hamba minta waktu Baginda, ujar Abu Nawas. Baginda pun akhirnya memberikan waktu sehari semalam saja untuk Abu Nawas. Tidak boleh lebih. Jadi, besok pagi Abu Nawas harus memberikan jawabannya. Sesampainya di rumah, karena dari awal mereka memang sudah sepakat untuk tidak membawa masalah tersebut, maka dia tidak bisa tidur karena menghilangkan rasa lapar adalah dengan mencari derma. Namun, selang beberapa waktu, bagaimana terlintaslah sebuah yang mengumpulkan derma guna membeli makanan untuk kita bertiga, dapat tidur karena kami akan menghadapkan kebaktian. Abu Nawas pun pergi menghadap raja setelah berpamitan pada istrinya. Mencari dan mengumpulkan derma dari rumah, ia langsung menghadap Baginda dan setelah derma terkumpul, hamba sudah mendapatkan cara membeli makanan yang cukup masalah 3 orang. Abu Nawas kembali ke pendeta dan ahli yoga sebaiknya dengan membawa makanan ini berada di luar karena sudah tidak sanggup menahan selama 1 hari. Abu Nawas lalu pada esoknya, mari segera dimasukkan lagi ke dalam penjara selama 1 hari pula. Lusa juga demikian, sehari bebas, sehari di penjara, begitu berlangsung terus selama umur si Ali itu, jelas Abu Nawas. Mendengar penuturan Abu Nawas, Baginda Raja tersenyum. Engkau memang pandai Abu Nawas. Kalau begitu, kamu juga akan aku beri hadiah uang 100 dirham, ujar Baginda. Pada suatu hari di kerajaan yang dipimpin oleh Raja Harun al-Rashid telah terjadi huru-hara, rakyatnya tidak lagi mendapat ketenangan seperti biasanya karena telah terjadi penculikan dan pembunuhan yang misterius. Raja dan para prajuritnya akhirnya mengetahui bahwa huru-hara tersebut bukan datang dari musuh, namun dari dalam istana sendiri yang diotaki oleh para menterinya. Namun, Raja sangat kesulitan untuk mencari siapa yang bersekongkol terhadap tindakan penculikan dan pembunuhan tersebut karena dia melihat bahwa para menterinya semuanya taat kepadanya. Dari itu, dipanggillah Abu Nawas sebagai penasehat yang cerdas memiliki segudang cara dalam menyelesaikan masalah. Akhir-akhir ini aku sangat gelisah. Terjadi kekacauan di sana-sini. Sepertinya ada orang kepercayaanku yang hendak mencoba menghancurkan kerajaanku. Apa ada yang salah dengan kepemimpinanku? Tanya Baginda kepada Abu Nawas. Ampun beribu ampun Baginda. Apa yang bisa hamba lakukan untuk membantu? Tanya Abu Nawas. Begini wahai Abu Nawas, berilah cara kepadaku untuk menguji kesetiaan para menteriku, pinta Baginda Raja. Baiklah Paduka. Berilah hamba waktu sehari saja agar bisa memikirkan caranya, ujar Abu Nawas. Abu Nawas pun kembali ke rumahnya setelah Baginda memberinya waktu sehari. Setiba di rumah, Abu Nawas mulai berpikir keras mencari cara menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi Baginda. Malam pun semakin larut, tidak sadar ia pun tertidur lelap karena kelelahan berpikir seharian.
Keesokan harinya ketika hendak menunaikan salat subuh, tanpa sengaja ia menemukan sehelai sorban yang berbau tidak sedap. Sorban itu memang telah lama tidak dicuci oleh istrinya. Dari situlah Abu Nawas menemukan sebuah cara jitu untuk masalah Baginda. Setelah siap menunaikan salat, di pagi buta Abu Nawas langsung bergegas menuju istana kerajaan untuk menghadap Baginda Raja dengan membawa serta sorban yang sudah bau tadi. Abu Nawas pun menceritakan ide yang baru saja ia temukan. Ide tersebut adalah memanfaatkan sorban yang sudah dibawa serta ia meminta Baginda Raja untuk bersandiwara seolah telah memiliki sorban sakti. Baginda Raja pun setuju dan melakukan yang diminta Abu Nawas. Maka dibuatlah rencana untuk mengumpulkan seluruh menterinya. Semua menteri berkumpul di pendapa istana sesuai perintah raja. Di hadapan para menteri itu, Baginda Raja mengatakan bahwa ia telah mendapat hadiah berupa sorban sakti hasil pemberian dari kerajaan lain. Sedang salah satu kesaktian sorban itu adalah bisa menentukan masa depan kerajaan di masa yang akan datang. Lalu Baginda pun berseru, "Wahai para menteriku, bantulah aku untuk menentukan masa depan negeri ini." Seru Raja. "Bagaimana caranya wahai Baginda?" tanya salah seorang menteri. "Masing-masing dari kalian, coba ciumlah sorban hadiah ini secara bergantian. Apabila berbau wangi, maka kerajaan ini akan damai, abadi, sentosa. Namun, apabila bau yang tercium busuk, maka kerajaan ini tidak akan lama lagi akan segera runtuh." Jelas Baginda. Baginda pun memasuki sebuah ruangan, di mana para menteri akan bergiliran satu persatu dipanggil ke ruangan Baginda untuk mencium sorban sakti tersebut. Setelah semuanya telah mendapatkan giliran, maka dikumpulkanlah kembali para menteri-menterinya. "Bagaimana baunya?" tanya Raja. "Sorban ini baunya sangat harum. Niscaya kerajaan ini akan damai abadi," jawab menteri pertama. Menteri kedua dan ketiga menjawab sama dengan menteri pertama. Intinya adalah mereka berusaha untuk membuat rajanya senang. Giliran menteri keempat dan kelima angkat bicara. Di luar dugaan, menteri keempat dan kelima ini mengatakan bahwa sorab sakti tersebut baunya busuk dan menyengat hidung. Mendengar penyataan menteri keempat dan kelima itu, Baginda Raja akhirnya membuka rahasia bahwa sorban yang dikiranya sakti tersebut adalah milik Abu Nawas yang sudah usang dan tidak dicuci lama sekali. "Kini aku tahu siapa di antara kalian yang selama ini telah berkhianat kepadaku. Kalian telah terbukti berbohong dan kalian pantas untuk dihukum berat," ujar Raja Harun. Menteri pertama, kedua dan ketiga pun mulai kalang kabut kebakaran jenggot. Spontan saja mereka saling menyalahkan. Baginda pun tidak ambil pusing dengan memerintahkan pengawal menangkap dahulu mereka bertiga. Setelah diselidiki secara mendalam, maka terbuktilah mereka bertiga bersekongkol untuk menyingkirkan Baginda Raja. Para menteri pengkhianat itu pun segera dijebloskan ke penjara. Kepada menteri keempat dan kelima, Raja Harun al-Rasyid memberikan hadiah dan memuji kesetiaan yang telah diberikan oleh mereka. Begitu juga dengan Abu Nawas. Suatu masa hidup seorang laki-laki yang punya sifat kikir, pelit, mempunyai sebuah rumah yang cukup besar. Di dalam rumah itu, dia tinggal bersama seorang istri dan 3 orang anaknya yang masih kecil-kecil. Laki-laki ini merasa rumahnya sudah sangat sempit dengan keberadaannya dan keluarganya. Namun untuk memperluas rumahnya, sang lelaki ini merasa sayang untuk mengeluarkan uang. Kemudian memutar otaknya, bagaimana caranya agar ia bisa memperluas rumahnya tanpa mengeluarkan banyak uang. Akhirnya, ia mendatangi Abu Nawas, seorang yang terkenal cerdik di kampungnya. Pergilah ia menuju rumah Abu Nawas. Si lelaki, "Salam hai Abu Nawas, semoga engkau selamat sejahtera." Abu Nawas, "Salam juga untukmu hai orang asing. Ada apa gerangan kamu mendatangi kediamanku yang reot ini?"
Si lelaki lalu menceritakan masalah yang ia hadapi. Abu Nawas mendengarkannya dengan seksama. Setelah si lelaki selesai bercerita, Abu Nawas tampak terpekur sesaat, tersenyum, lalu ia berkata, "Hai Fulan, jika kamu menghendaki kediaman yang lebih luas, belilah sepasang ayam, jantan dan betina, lalu buatkan kandang di dalam rumahmu. 3 hari lagi kau lapor padaku. Bagaimana keadaan rumahmu?" Si lelaki ini menjadi bingung. Apa hubungannya ayam dengan luas rumah? Tapi ia tak membantah. Sepulang dari rumah Abu Nawas, ia membeli sepasang ayam, lalu membuatkan kandang untuk ayamnya di dalam rumah. 3 hari kemudian, ia kembali ke kediaman Abu Nawas. Dengan wajah berkerut, "Abu Nawas, bagaimana Fulan? Sudah bertambah luaskah kediamanmu?" Si lelaki, "Boro-boro ya Abu, apa kamu yakin idemu ini tidak salah? Rumahku tambah kacau dengan adanya kedua ekor ayam itu. Mereka membuat keributan dan kotorannya berbau tak sedap." Abu Nawas, sambil tersenyum, "Kalau begitu tambahkan sepasang bebek dan buatkan kandang di dalam rumahmu. Lalu kembalilah kemari 3 hari lagi." Si lelaki terperanjat, "Kemarin ayam, sekarang bebek. Memangnya rumahnya peternakan? Apa? Atau si cerdik Abu Nawas ini sedang kumat jahilnya?" Namun seperti saat pertama kali, ia tak berani membantah. Karena ingat reputasi Abu Nawas yang selalu berhasil memecahkan berbagai masalah. Pergilah ia ke pasar, dibelinya sepasang bebek. Lalu dibuatkannya kandang di dalam rumahnya. Setelah 3 hari ia kembali menemui Abu Nawas. "Abu Nawas, bagaimana Fulan? Kediamanmu sudah mulai terasa luas atau belum?" Si lelaki, "Aduh Abu, ampun, jangan kau mengerjai aku. Saat ini adalah saat paling parah selama aku tinggal di rumah itu. Rumahku sekarang sangat mirip pasar unggas, sempit, padat, dan baunya bukan main." Abu Nawas, "Wah, bagus kalau begitu, tambahkan seekor kambing lagi. Buatkan ia kandang di dalam rumahmu juga, lalu kembali ke sini 3 hari lagi." Si lelaki, "Apa kau sudah gila? Abu, kemarin ayam, bebek dan sekarang kambing, apa tidak ada cara lain yang lebih normal?" Abu Nawas, "Lakukan saja, jangan membantah." Lelaki itu tertunduk lesu. Bagaimanapun juga yang memberi ide adalah Abu Nawas, si cerdik pandai yang tersohor. Maka dengan pasrah pergilah ia ke pasar dan membeli seekor kambing. Lalu ia membuatkan kandang di dalam rumahnya. 3 hari kemudian dia kembali menemui Abu Nawas. "Abu Nawas, bagaimana Fulan? Sudah membesarkah kediamanmu?" Si lelaki, "Rumahku sekarang benar-benar sudah jadi neraka. Istriku mengomel sepanjang hari, anak-anak menangis, semua hewan-hewan berkotek dan mengembik. Bau, panas, sumpek, betul-betul parah. Ya Abu, tolong aku. Abu, jangan suruh aku beli sapi dan mengandangkannya di rumahku. Aku tak sanggup ya Abu." Abu Nawas, "Baiklah, kalau begitu, pulanglah kamu, lalu juallah kambingmu ke pasar. Besok kau kembali untuk menceritakan keadaan rumahmu." Si lelaki pulang sambil bertanya-tanya dalam hatinya, kemarin disuruh beli, sekarang disuruh jual, apa maunya si Abu Nawas? Namun, ia tetap menjual kambingnya ke pasar. Keesokan harinya ia kembali ke rumah Abu Nawas. "Abu Nawas, bagaimana kondisi rumahmu hari ini?" Si lelaki, "Yah, lumayanlah Abu, paling tidak bau dari kambing dan suara embikannya yang berisik sudah tak kudengar lagi." Abu Nawas, "Kalau begitu juallah bebek-bebekmu hari ini. Besok kau kembali kemari." Si lelaki pulang ke rumahnya dan menjual bebek-bebeknya ke pasar. Esok harinya ia kembali ke rumah Abu Nawas. Si lelaki, "Syukurlah Abu, dengan perginya bebek-bebek itu, rumahku jadi jauh lebih tenang dan tidak terlalu sumpek dan bau lagi. Anak-anakku juga sudah mulai berhenti menangis." Abu Nawas, "Bagus. Kini juallah ayam-ayammu ke pasar dan kembali besok."
si lelaki pulang dan menjual ayam-ayamnya ke pasar. Keesokan harinya ia kembali dengan wajah yang berseri-seri ke rumah Abu Nawas. "Abu Nawas, kulihat wajahmu cerah hai Fulan. Bagaimana kondisi rumahmu saat ini?" Si lelaki, "Alhamdulillah ya Abu, sekarang rasanya rumahku sangat lega karena ayam dan kandangnya sudah tidak ada. Kini istriku sudah tidak marah-marah lagi. Anak-anakku juga sudah tidak rewel." Abu Nawas, sambil tersenyum, Nah, kau lihat kan, sekarang rumahmu sudah menjadi luas, padahal kau tidak menambah bangunan apapun atau memperluas tanah bangunanmu. Sesungguhnya rumahmu itu cukup luas. Hanya hatimu sempit, sehingga kau tak melihat betapa luasnya rumahmu. Mulai sekarang kau harus lebih banyak bersyukur, karena masih banyak orang yang rumahnya lebih sempit darimu. Sekarang pulanglah kamu, dan atur rumah tanggamu, dan banyak-banyaklah bersyukur atas apa yang dirizkikan Tuhan padamu, dan jangan banyak mengeluh. Si lelaki pun termenung sadar atas segala gambar layar telah disimpan ke pictures. Kekeliruannya, ia terpana akan kecendikiaan sang tokoh dan mengucapkan terima kasih pada Abu Nawas.